Sekarang ini ada riset di bidang musik retrieval ya, cukup cukup banyak ya karena kemunculan dari berbagai macam conference ataupun jurnal, terkait dengan musik retrieval atau musik processing. Contohnya adalah International Society Music Information Retrieval, ISMIR. Nah, ini setiap tahunnya ada conference ya, kalau nggak salah beberapa tahun lalu ada yang di Belanda, kemudian ada di US dan lain sebagainya. Nah, ini terus berlanjut sampai dengan tahun ini, masih terus dikembangkan musik retrieval dan risetnya pun banyak ya. Terutama riset di dalam negeri ya, karena kan musik daerah Indonesia banyak sekali, kemudian musik Indonesia pun belum solving semua. Nah, ini bisa menjadi bagian dari research. Kebetulan domain saya juga salah satunya adalah musik information retrieval. Tesis saya ini mengenai music information retrieval juga ketika S2. Jadi ini sangat banyak sekali bisa dimanfaatkan untuk research. Baik, kita akan bahas sedikit mengenai basic dari music information retrieval. Nah, di sini salah satu contoh riset yang paling umum dikerjakan adalah seperti genre ataupun mood classification. Misalkan saya punya lagu, saya punya 1000 lagu, kemudian saya latih dengan suatu model, ya, bisa modelnya machine learning, bisa modelnya ontologi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian model ini akan tujuannya adalah dapat memprediksi jika ada lagu berikutnya. Apa yang diprediksi bisa genre, bisa mood, ya. Misalkan genrenya ini adalah rock, ya, kemudian pop, jazz, dan lain sebagainya. Ataupun bisa musik lagu daerah, ya, seperti itu contohnya. Kemudian ada juga mood classification. Nah, mood classification ini juga salah satu yang menarik ya. Misalkan dari suatu musik itu kita bisa mendeteksi ini moodnya apa, apakah happy, happiness, sadness, relax, ya, contentment, dan lain sebagainya. Ya, itu banyak dikerjakan ya sampai saat ini. Di papernya ISMIR pun masih menerima genre dan mood ya, karena ini banyak sekali yang bisa kita modifikasi. Misalkan kita mengacu moodnya ini kepada teknik valence arousal, bisa ya seperti itu. Ataupun terakhir riset yang saya kerjakan adalah mengenai klasifikasi tahun keluarnya musik. Karena kalau dilihat dari secara melihat sekilas ya, tahun keluarnya musik itu mempengaruhi karakteristik dari musiknya. Misalkan musik Indonesia tahun 70, seperti contohnya Kus Plus ya, kemudian Penbers dan lain sebagainya, itu berbeda karakteristiknya dengan musik saat ini. Ya, misalkan musik-musik saat ini misalnya lebih ke arah banyak yang sedih. Kemudian musik yang tahun 70 itu lebih banyak ke arah yang happy. Kalaupun sedih misalkan ada semacam karakteristiknya dan lain sebagainya. Ya. Nah, saat ini ada beberapa aplikasi yang cukup populer yang digunakan oleh pengguna ya, user. Salah satu contohnya adalah Spotify. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah menggunakan Spotify ya. Spotify ini kita bisa play musik hanya dengan bayar 50.000 ya, kita bisa play musik. Ini saya bukan promosi, tapi menarik gitu. 50.000 kita sudah bisa play musik gratis, ya. Nggak gratis, tapi apapun musiknya bisa kita play gitu, selama 1 bulan penuh. Nah, teknologi musik retrieval di dalam Spotify ini beragam ya, Bapak Ibu bisa cek video saya di YouTube. Itu sudah saya bahas cukup banyak teknologi yang ada di Spotify dengan melibatkan artificial intelligence. Kemudian ada lagi salah satu contoh lainnya adalah SoundHound. Ya, jadi ini salah satu aplikasi musik yang tujuannya adalah untuk mencari lirik ataupun teks ataupun musik dengan menggunakan query atau pencariannya humming. Ya, humming itu misalkan contohnya saya berikan humming seperti berikut. Nah, dia akan mencarikan musik yang sesuai dengan humming yang saya berikan. Nah, kira-kira menarik nggak ini? Karena sebenarnya kan banyak juga orang yang tahu lagunya seperti ini, tapi nggak tahu judulnya, sehingga yang dilakukan adalah memberikan humming seperti itu. Ataupun dengan clapping, kita memberikan clap. Nah, dia akan mencarikan lagu yang sesuai dengan clap kita tersebut. Nah, sebenarnya teknologi di balik ini semua biasanya melibatkan salah satu subset dari AI yang disebut dengan machine learning. Ya. Teknologi machine learning banyak digunakan di beberapa aplikasi yang basicnya adalah musik. Ya.
Oke. Nah, kemudian dalam musik itu sebenarnya hampir mirip dengan speech ya, riset di domain speech atau suara, di mana setiap musik itu akan kita ubah ke dalam bentuk fitur ya. Nah, jadi fitur itu representasi dari musik. Nanti kita akan banyak bahas mengenai fitur ya. Jadi misalkan di sini yang akan saya bahas pada hari ini adalah low level dan high level fitur. Nah, fitur ini representasi dari musik. Misalkan musik instrumen ya, misalnya ada gitar, ada piano. Nah, di situ ada fiturnya yang bisa kita gunakan untuk mewakili musik tadi. Ya. Kemudian beberapa research di bidang deep learning juga memungkinkan kita untuk melakukan penelitian di bidang musik retrieval. Salah satu contoh model yang cukup terkenal adalah convolutional neural networks. Nanti kita akan bahas. Oke, baik. Berikutnya adalah ini sebenarnya musik retrieval itu tidak hanya recognize genre saja, tapi kita juga bisa mendalami 4 hal berikut. Contohnya adalah music content. Misalkan kita mendalami rhythm, timbre, melodi, harmoni, loudness, dan lain sebagainya. Kemudian musik konteks, ada liriknya, ada posternya, ada video klipnya, ini juga termasuk musik konteks. Ya. Kita bisa mendeteksi misalkan ini genrenya apa berdasarkan poster lagunya, atau berdasarkan, kalau kita zaman dulu mungkin beli kaset gitu kan, keluar ada posternya. Nah, itu kita bisa deteksi ini kira-kira genrenya apa, moodnya apa dalam musik ini. Kemudian ada user context, yaitu mood, activity, social context, dan lain sebagainya. Kemudian ada user properties, contohnya adalah demographics-nya, contohnya ini kira-kira musik ini cocok digunakan oleh demografinya siapa saja, apakah dewasa, tua, muda, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk music recommendation, contoh di Spotify. Ya. Oke, nah tadi saya sudah bahas mengenai music information retrieval, sekarang saya coba bahas mengenai cara memproses musik. Oke, mungkin Bapak Ibu biar sama-sama ini ya, apa namanya, kita belajar. Silakan boleh dicoba dibuka Google Colab ya. Oke, mungkin kita biar sama-sama belajar. Silakan dibuka Colab research google.com. Nah, kita akan langsung coba ya dari Google Colab langsung, silakan. Nah, ini bagi yang baru pertama kali ya menggunakan Google Colab, ini sebenarnya Google Colab ini adalah Jupyter Notebook yang running dapat menjalankan program Python. Silakan Bapak Ibu buka, kemudian halamannya nanti akan seperti ini. Klik file, new notebook. Saya ulangi, klik file, kemudian new notebook. Nah, di sini sudah halaman Jupyter Notebook, IDE atau Integrated Development Environment untuk membuat aplikasi Python. Ya, silakan dikasih judul Music Information Retrieval. Ini kalau terlalu cepat tolong di info ya melalui chat. Saya ulangi, silakan buka Colab research google.com, kemudian kasih nama MIR ya. Oke, saya siapkan dulu bahannya sebentar. Di sini siapa saja yang akan uji coba juga? Boleh di absennya yang mau uji coba. Jadi kalau misalkan sedikit yang uji coba, saya agak percepat saja mungkin. Oke, 1, 2. Nah, untuk PPT seperti ini. Jadi strateginya dari Bisa AI sebenarnya adalah kita tidak membagikan PPT, tapi kita menyimpannya semua di YouTube. Jadi Bapak Ibu tinggal diklik, oh ini seperti ini caranya, seperti ini gitu. Ya. Oke, silakan. Wah, banyak juga yang mau coba ya. Oke, saya akan coba agak lambat ya sedikit. Sebentar. Baik, silakan sudah semua, Bapak Ibu. Oke, saya akan bagikan file audionya. Target kita hari ini adalah kita dapat membuat genre recognition, ya, atau pengenalan genre dari suatu lagu. Sebentar saya bagikan dulu.
Oke, silakan diakses, itu ada filenya. Saya sudah bagikan. Bisa dibuka nggak kira-kira filenya? Oke, kita interaktif aja ya. Oke, nggak bisa, sebentar. Sebentar, saya coba buka lagi. Musik retrieval, share. Oke, copy link, done. Oke, silakan. Silakan dicoba, dibuka. Ya, jadi nanti isi filenya ada cukup banyak ya, ada clap. Nah, ini bagian part of drum. Seharusnya kita ada satu narasumber lagi hari ini, Dr. Adin, namun berhalangan. Jadi kita langsung ke sesi saya ya. Ini ada part of drum ya. Jadi kalau kita, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah main drum ya. Nah, di sini ada snare ya, kemudian ada tom, ada kick, ada clap ya. Ini part of drum. Nah, di awal kita coba task kita adalah mengamati fitur dari masing-masing jenis drum ini. Nanti kita akan lihat frekuensi dari clap sama kick ini akan berbeda. Kemudian fiturnya pun akan sebenarnya fiturnya sama, namun pada saat visualisasi plottingnya itu akan berbeda. Nanti kita coba lihat ya. Oke, bisa semua ya, diakses ya. Oke, baik. Saya coba lanjutkan ya. Jadi silakan Bapak Ibu download, sambil di-download mungkin ya. Disesuaikan, buat folder namanya dataset, kemudian buat music retrieval, kemudian upload semua filenya di sini. Oke, saya ketikkan ya. Di My Drive, silakan buat folder namanya dataset, dan buat lagi folder namanya music retrieval. Nah, upload semua datanya di sana. Upload semua data yang ada di drive yang saya bagikan itu di sana. Oke, saya coba lanjutkan lagi. Silakan Bapak Ibu dicoba dulu ya. Oke, kita akan ngoding. Ngodingnya ini pakai bahasa pemrograman Python. Ya, kenapa pakai Python? Karena library-nya ada semua, Bapak Ibu. Bisa nggak dengan MATLAB? Bisa. Bisa nggak dengan R? Bisa juga. Tapi saya lebih prefer dengan Python karena library-nya ada semua. Apa yang kita butuhkan ada semua di sana. Oke, di sini kita akan menggunakan salah satu library yang sudah banyak fungsinya, namanya Librosa. Ini salah satu library di Python. Kalau Bapak Ibu pakai Jupyter Notebook di laptop harus diinstal. Kalau pakai Google Colab tidak perlu install lagi. Jadi silakan gunakan Google Colab biar nggak banyak install ya. Oke, langkah awalnya kita akan coba menampilkan musik ya. Oke, langsung aja kita coba demokan. Kalau ada kendala langsung diinfokan saja ya. Ini saya juga sudah saya buat programnya, jadi tinggal saya copy aja ya. Jadi biar nggak perlu banyak ngoding lagi nanti. Bentar, saya cek dulu. Oke, nah langkah awalnya adalah Bapak Ibu silakan codingannya saya paste langsung di chat ya. Nah, langkah awalnya adalah kita hubungkan antara Google Colab dengan Google Drive, di mana Google Drive ini ada file audio kita, dan Google Colab tempat kita memprosesnya. Oke, silahkan ini codingannya, ya tinggal copy saja, jadi biar cepat ya, seperti ini. Silahkan di running nanti, kita connect. Nah, kalau misalnya sudah ada checklist seperti ini, artinya kita sudah connect, tinggal kita jalankan perintahnya dengan menekan tombol play, ya.
Ini codingannya untuk menghubungkan antara Google Colab dengan Google Drive. Nah, silakan klik linknya di sini. Ya, kemudian setelah klik linknya, kita coba gunakan, Nah, ini kita allow sampai dengan keluar seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Authorization code-nya. Ya, silakan dimasukkan. Ada yang ketinggalan sampai sini? Oke, nah kalau sudah ada tulisan mounted at /content/drive, artinya ini kita sudah terhubung antara Google Colab dengan Google Drive. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba play audio kita. Oke, saya coba copy aja programnya biar cepat. Oops, nampaknya bukan yang ini. Penutup. Oke, ada kenalan nggak sampai sini Bapak Ibu? Oke, kita pakai ini. Ya, langkah berikutnya adalah kita coba display. Oke, ini importnya sudah saya paste ya codingannya. Silakan diikuti saja. Nah, berikutnya adalah kita coba play salah satu audionya. Oke, silakan dicoba. Nah, ini kalau kita lihat, kalau sudah terhubung seperti ini, /content/drive. Nah, ini kita tinggal arahkan ke lokasi di mana kita menyimpan file yang tadi sudah saya bagikan. Lokasinya diusahakan sama ya, biar nggak ada error. Ya, di My Drive, kemudian dataset, musik retrieval, ini contohnya adalah kick2.wav. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian saya ganti menjadi kick 1, running lagi. Saya ganti menjadi kick 3. Saya ganti menjadi snare, kalau nggak salah namanya snare langsung ya. Snare 1. Seperti itu. Saya ganti menjadi snare 2. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan library namanya IPython Display. Ini salah satu library untuk show audio. Ya, jadi silakan dicoba seperti ini programnya. Pastikan alamatnya sesuai ya. Jadi yang tadi saya minta di folder dataset, kemudian musik retrieval harap diikuti ya agar tidak ada error. Oke, sudah berhasil? Siapa saja yang sudah berhasil sampai sini? Ini lokasinya pastikan di sini ya, dataset, musik retrieval, nah, langsung paste, langsung upload file WAV-nya. Udah ya? Oke. Baik, kita coba lanjutkan lagi nih, videonya nanti akan ada di YouTube, boleh di play ulang ya. Nah, berikutnya adalah kita coba setelah display, kita bisa memotong audio sebenarnya. Ini biasanya kan kalau file audio yang mungkin resepnya di apa namanya, kita punya 1000 file gitu kan. Nah, ini harus kita potong satu-satu. Nah, ini sudah bisa, tapi kita nggak demokan cara motong audio ya. Mungkin saya jelaskan dulu caranya.
Nah, misalnya saya punya file MP3, ini length-nya misalkan 3 menit. Nah, kita bisa segmentasi misalkan per 5 detik, per 3 detik, ataupun special case. Misalkan adalah ketika ada jeda, kan penyanyi itu nggak mungkin terus-menerus kan, dia mungkin ada jedanya. Ketika ada jeda, potong. Itu juga bisa seperti itu. Nah, tapi di sini kasusnya adalah kita potong berdasarkan per 5 menit dan ada overlap. Bisa ada overlap, bisa tidak ada overlap. Contoh overlap misalnya gini, dari detik ke 0 sampai detik ke 5 itu satu segmen. Nah, nanti mulainya overlap-nya misalnya 1,5 detik. Artinya dia akan mulai lagi dari detik ke 3,5, dia akan selesai di detik 8. Kemudian lanjut lagi dari detik 8 dikurangi 1,5 gitu kan, jadi 6,5 sampai dengan detik sekian. Nah, itu overlap. Nah, di sini kasusnya adalah tidak overlap. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan overlap, tinggal diisi saja 0,0-nya diganti menjadi berapa detik overlap. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita baca file MP3, ya. Kemudian kita coba potong ya dengan library namanya PyDub. Ya, PyDub ini salah satu library di Python untuk memotong audio. Ini tinggal dijalankan program ini bisa memotong per sekian detik. Ya. Nanti hasilnya adalah misalkan 3 menit file MP3-nya akan dipotong per 5 detik, ya berarti 5, 10, total berarti 3 menit sekitar berapa nih? 60 berarti ya sekitar lebih dari 100 mungkin ya, 100 potongan. Nah, 100 potongan itu nanti bisa kita kasih tasnya. Misalkan kalau genre recognition, setiap potongan tadi akan coba diberikan label oleh pakar musik ataupun kita yang sehari-hari mendengarkan musik misalkan. Kasih label misalkan, oh ini adalah rock, ini pop, ini jazz dan sebagainya. Jadi dalam satu lagu itu bisa label genre-nya itu bervariasi atau lebih tepatnya mood mungkin. Misalkan potongan yang pertama ini mood-nya dia sedang sad, tulis sad. Yang potongan yang kedua mood-nya sedang happy, tulis happy dan sebagainya. Jelas ya misalnya. Oke, jadi kita tidak akan praktekkan memotong audio karena mungkin akan lama ya. PyDub ini dia cukup lama dipotong-potongnya. Jadi kita skip, Bapak Ibu bisa coba sendiri di notebook masing-masing nanti. Oke, kalau error seperti yang Pak Henry tulis ya, itu diperhatikan datasetnya D-nya besar mungkin itu. Nah, yang punya bapaknya bagaimana? Benar nggak? Besar juga. Oke, saya coba next ya. Nanti bisa di play lagi di YouTube ya kalau ketinggalan. Nah, berikutnya kita bisa coba merepresentasikan audio ya. Ini audionya dengan waveform ya. Nah, jadi kalau waveform ini kan dia merepresentasikan di sini kalau kita lihat ada time domain ya, tapi belum ada frekuensinya. Ya, nanti kita kalau mau 2 dimensi ada time, ada frekuensi. Dari musik itu kita bisa menggunakan spektrogram. Kita belum sampai sana. Nah, ini time dan di sini magnitude-nya. Nah, kita bisa menggunakan library namanya Librosa untuk memvisualisasikan waveform ini. Oke, baik, saya coba copy paste programnya, silakan nanti diikuti. Oke, diperhatikan ininya juga ya. Jadi tinggal di paste saja. Saya coba cek lagi sebentar. Seharusnya tidak ada kendala ya kalau di paste langsung. Oh ya, aman. Ya, jadi tinggal copy paste saja ya, langsung copy paste. Ya, baik, saya coba jelaskan dulu cara kerjanya.
Ya, kalau kita lihat di sini kita punya 4 pad ya. Pad-nya masing-masing ada yang kick, ya tadi sudah kita dengarkan semua ya, yang kick, ada snare, ada tom, ada clap, ya. Nah, di sini kita baca ya dengan fungsi globe ya. Globe ini untuk baca file. Ya, kita ulangi ya, di sini ada for, artinya kita looping nih masing-masing yang ada di dalam kick bintang. Bintang ini kan tadi ada satu, ada dua, ada tiga. Berarti dia akan baca 3 kali. Ya, kita akan baca 3 kali, simpan di P. Nah, kemudian dari P ini akan kita masukkan ke dalam Librosa Lot. Librosa Lot ini library di Librosa untuk membaca audio. Ya, nah nanti Librosa Lot ini akan dibaca. Kemudian hasil pembacaannya kita simpan di variabel kick. Nah, artinya di sini akan ada 3 data, ya 3 array. Array yang pertama adalah untuk kick 1, array yang kedua adalah untuk kick 2, dan seterusnya. Kemudian yang snare juga sama, ya ada snare 1, snare 2, snare di awal ini attack pace, ya dia akan kencang, kemudian akan masuk ke decay pace, kemudian masuk ke sustain, dia tetap konstan stabil, ya sampai dengan release. Release itu dia hilang, ya jadi grafiknya seperti ini, ya representasi dari timer. Oke. Nah, berikutnya adalah sebenarnya musik ini bisa kita recognize kalau sudah berbentuk angka. Karena komputer hanya bisa mengenal angka. Kalau tidak berbentuk angka ya nggak bisa. Contohnya MP3 nggak bisa dikenali. Kecuali MP3-nya kita ubah ke dalam bentuk fitur, di mana sudah menjadi angka, baru kita kenali. Ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu juga selain menganalisa audio fitur, juga dapat menganalisa fitur lainnya dari musik seperti teks ya. Ini dengan menggunakan word embedding. Kemudian untuk poster atau gambar ya dengan pixel. Nah, kemudian yang kita fokuskan pada pertemuan ini adalah dengan audio fitur. Baik itu high level fitur ataupun low level fitur. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau high level fitur biasanya merepresentasikan 2 domain. Domain yang pertama adalah domain waktu. X ini adalah domain waktu. Ini detik ke-0 sampai dengan menit ke-4. Dan domain Y-nya adalah frekuensinya dalam satuan Hertz. Ya, seperti itu. Nah, sama tadi yang sudah didemokan oleh Ibu Anissa, itu kita bisa membuat semacam deteksi chord mana yang kita tekan, ya, pitch-nya yang mana. Nah, itu dengan salah satu fitur yang disebut dengan chroma fitur. Nah, ini kelihatan kunci C-nya yang ditekan, ya, kunci A-nya yang ditekan, dan lain sebagainya. Bisa kita petakan dalam bentuk chroma, ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Kita fokus dulu aja ya di apa jenis fitur. Oke, sekarang kita coba melakukan ekstraksi fitur. Nah, apa itu ekstraksi fitur? Jadi ekstraksi fitur itu kita mengekstrak fitur atau representasi dari musik. Karena musik itu intinya dia nggak bisa langsung dikenali begitu saja, tapi harus dalam bentuk fitur. Nah, fiturnya ada banyak. Salah satu yang kita gunakan adalah zero crossing rate dan spectral centroid. Ya, akan kita coba recognize dengan ZCR dan SC. Ya. Oke, sebentar saya coba buka dulu. Oke, baik. You are now muted. Oke. Ya. Nah, berikutnya kita coba, nggak ada pertanyaan ya. Nah,
You are now muted. Scale-nya. Misalkan kita ingin scaling, ubah semua fitur ZCR kita di antara 0 sampai dengan 1. Atau kita ubah dari negatif 1 sampai dengan plus 1. Nah, itu namanya fitur scaling. Nah, fitur scaling ini kita bisa manfaatkan dari library scikit-learn. Ya, scikit-learn ini salah satu library untuk pre-processing dan juga untuk klasifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan library di scikit-learn yaitu pre-processing scale. Nah, nanti kita ubah dalam bentuk misalkan ini contohnya dari negatif 1 sampai dengan plus 1. Ya, ini kita karena banyak ya, tadi Ibu Anissa udah menyampaikan juga, piano ini banyak variasinya. Ini bisa kita kenali juga, misalkan ketika menekan kunci C gitu kan, dan kunci B itu bisa kita kenali. Oke, berikutnya adalah kita coba lakukan visualisasi fitur kita. Tadi fitur kita sudah direpresentasikan oleh zero crossing rate dan juga spectral centroid. Saya ulangi, fitur kita sudah direpresentasikan zero crossing. You are now muted. Nah, sekarang kita coba gabungkan keduanya, ya. Kita buat suatu koordinat ya, nanti akan ketemu di suatu titik seperti ini. Nah, tujuannya adalah nanti ketika saya ingin memvisualisasikan kick dengan snare, yang kick ini akan berada di daerah sini dan snare akan berada di daerah sini. Nah, artinya mereka sudah bisa dipisahkan secara linear. Saya ulangi lagi. Misalnya kita mau coba visualisasikan fitur, ya, fitur kita ada zero crossing rate dan spectral centroid, dan kita punya kelasnya atau labelnya yaitu kick, snare. Nah, coba kita visualisasikan. Nah, ini yang kick dia akan banyak di sini, sementara yang snare akan banyak di sini. Jelas nggak? Atau lebih detailnya nanti akan seperti ini, kick di sini, snare di sini, tom di sini, dan clap di sini. Nah, ini artinya sudah bisa dipisahkan secara linear. Kita bisa masukkan ke dalam machine learning, tipenya adalah SVM. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, machine learning boleh dilihat videonya Bisa AI di YouTube. Sudah banyak yang membahas mengenai machine learning dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal kita pisahkan dengan hyperplane di sini. Tarik garis, oh ini pemisahnya ini, pemisahnya ini, pemisahnya ini. Memisahkan antara kelas kick, kelas snare, kelas tom, dan kelas clap. Gitu. Oke, sekarang kita coba ngoding. Sebentar, saya kopikan programnya. Oke, silakan dicoba dimasukkan. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Artinya kita sudah bisa memisahkan mana yang merupakan kick, mana yang merupakan snare, mana yang merupakan tom, dan yang mana merupakan clap. Ya. Nah, ini sudah linearly separable. Ini bisa kita masukkan ke dalam model SVM. Tapi kan datanya cuma 3 ya. Nanti coba gunakan data yang banyak. Misalkan datanya 100, kick ada 100, snare ada 100, tom ada 100, dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti akan penuh di sini. Oh, ini ngumpul semua di sini, ini ngumpul semua di sini, dan seterusnya. Nah, itu sudah jadi salah satu aplikasi untuk klasifikasi instrumen dari drum. Tapi ini terlalu sederhana sebenarnya. Tapi mungkin prinsipnya seperti ini, ya. Prinsip pengenalannya itu seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, silakan dicoba ya.
Nah, bagaimana kalau You are now muted. Oh, sudah ada yang berhasil ya. Yang lain? Baru satu yang berhasil, ya mungkin kita tunggu dulu. Sudah, oke, sudah ada beberapa yang berhasil. Ya, baik, kita coba lanjutkan kembali. Nah, berikutnya adalah fitur. Nah, di sini ada yang disebut dengan low level fitur, yaitu energi dan RMSE atau root mean square energy. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, energi itu mengacu kepada total magnitude dari sinyalnya, kekuatan powernya. Ya. Kemudian kenapa kita ada peningkatan menjadi root mean square energy? Ya, ini bisa ya kita jadi misalnya terlalu lemah sinyalnya ya kita kuatkan. Ya. Nah, kemudian ada lagi fitur namanya Fourier transform ya. Ini juga bisa kita manfaatkan. Kemudian ada zero crossing rate. Ini mungkin saya agak percepat ya karena ada sesi berikutnya setelah ini. Kita masih ada sesi musik retrieval yang lain ya. Nanti diikuti saja channel Bisa AI. Oke, kemudian ada zero crossing rate yang mengindikasikan jumlah berapa kali suatu sinyal ini melewati horizontal axis. Kalau kita lihat kan, kalau di visualisasi waveplot itu ada horizontal yang di tengah-tengah, nanti kan dia ada sinyal seperti menuruni, kemudian menaiki. Nah, berapa kali dia melewati horizontal axis itu fitur zero crossing rate. Ya. Nah, ini kita bisa ekstrak ya, yang tadi program yang saya bagikan, untuk ekstrak banyak ya, misalkan RMSE, kemudian MFCC bisa kita ekstrak. Nah, masing-masing fitur ini harus dipelajari karakteristiknya apa saja. Silakan Bapak Ibu cari karakteristiknya, atau nanti kita buat sesi diskusi ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah setelah kita biasanya ya di awal itu adalah kita jadikan dalam satu tabular data. Contohnya seperti ini. Misalnya yang zero crossing rate, spectral centroid, RMSE, MFCC, kita jadikan tabular data. Dan di akhirnya kita kasih dengan suatu label. Nah, labelnya ini misalkan apakah tadi misalnya genre ya, apakah jazz, pop, rock, dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita coba buat tabular data seperti ini, langkah berikutnya adalah kita siapkan data tadi agar dapat masuk ke dalam machine learning. Nah, di mana kita coba menggunakan library dari scikit-learn, model selection, yaitu trend test split. Fungsinya adalah membagi data menjadi data latih dan data uji. Apa yang kita bagi? Nah, seperti ini. Ini kan tadi kan potongan audio ya, misalkan ada potongan audio yang pertama sampai dengan 1000. Potongan audio yang pertama labelnya adalah jazz. Potongan audio yang kedua labelnya pop. Ketiga rock dan sebagainya. Nah, nanti akan kita bagi menjadi data latih dan data uji. Misalkan test size-nya adalah 0,1, artinya 100 data, dari 1000 data itu 100 data kita manfaatkan sebagai data tes. 900 data kita manfaatkan sebagai data latih, dan sebagainya. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Kita punya tabular data yang isinya adalah fitur-fitur dari lagu. Ya. Misalnya lagu 5 detik pertama ini, 5 detik kedua ini, 5 detik ketiga sampai dengan 5 detik berikutnya. Ini bisa dicoba sendiri nanti. Nah, kemudian kita juga bisa mengekstrak fitur yang disebut dengan spektrogram. Nah, kenapa menggunakan spektrogram? Karena ini salah satu yang sudah merepresentasikan domain waktu dan juga domain frekuensi dalam satu frame. Kalau tadi zero crossing rate itu masih satu domain, yaitu domain waktu. Kemudian misalkan magnitude masih satu domain, misalnya domain frekuensi saja. Nah, kita membutuhkan yang representasinya ada dua, yaitu spektrogram. Nah, ini caranya, ini sebenarnya cukup panjang ya. Kita harus berikan sinyal
Fourier transform, kemudian kita berikan triangular filter bank, dan lain sebagainya. Nah, namun di Librosa sudah ada library-nya. Fraksi satu-satu, ubah dulu jadi Fourier transform, kasih filter bank, nggak perlu. Jadi langsung kita programnya untuk mengubah ke dalam spektrogram. Ya. Nah, ini contohnya. Kita ubah menjadi spektrogram. Oke, kita coba sekarang ubah menjadi spektrogram. Ya. Nah, sekarang kita coba ekstrak fitur spektrogram ya. Silakan dicoba semua. Ya, hasilnya seperti ini nanti. Nah, ini contoh adalah yang snare. Ya, ini adalah contoh yang snare. Coba kita bandingkan dengan yang kick. Ya, beda ya. Frekuensinya beda antara yang snare dengan yang kick. Coba kita play. Ini yang kick. Kemudian yang snare. Oops, kita play dulu. Nah, yang snare tadi dia agak besar ya. Oke, silakan dicoba. Silakan. Nah, setelah itu kita coba lihat lagi. Nah, selain ekstrak fitur spektrogram, kita juga bisa mengekstrak fitur chroma. Ya, fitur chroma ini yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Anissa ya. Jadi chroma ini lebih ke arah mendeteksi pitch-nya ya, dan juga mendeteksi key atau tones yang ada di keyboard, yang ada di gitar. Ini kita bisa menggunakan chroma fitur. Cara ekstraknya bisa dibuka di library Librosa. Oke, nanti sebelum berakhir nanti akan ada demo sedikit dari Ibu Anissa ya. Mungkin saya selesaikan dulu sedikit lagi. Nah, berikutnya adalah setelah kita berhasil ekstraksi fitur. Nah, ini skema utamanya seperti ini. Biasanya kalau dalam klasifikasi. Jadi klasifikasi ini salah satu task yang ada di machine learning. Contohnya adalah jika diberikan suatu lagu, ya MP3, dia bisa mengklasifikasikan ini jenisnya apa. Apakah jenisnya adalah genre-nya itu jazz, rock, atau pop. Nah, skemanya seperti berikut. Ini umum ya, digunakan di klasifikasi. Kita baca terlebih dahulu datanya, ya datasetnya. Kita misalnya punya 1000. Oke, mungkin saya ubah skemanya. Misalnya saya punya 1000 data file MP3 yang tersusun masing-masing 200 file itu adalah bukan genre ya, tapi tahun 70, 200 file berikutnya tahun 80, 200 file berikutnya tahun 90, dan seterusnya sampai dengan tahun sekarang. Jadi totalnya ada 1000 data. Jelas ya? Kelasnya ada 5 kelas.
Nah, kemudian kita lakukan pre-processing data. Misalkan pre-processing itu kita rapihkan ya, kalau ada noise kita buang dan lain sebagainya. Kemudian kita ekstrak fiturnya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita split data kita dari 1000 data menjadi 70% untuk training dan 30% untuk testing. Sehingga kita punya 700 untuk training, untuk dilatih dengan model neural network, dan sisanya untuk diuji. Nah, kemudian 700 file tadi yang tersusun atas 5 kelas, tahun 80, 90, tahun 70, 80, 90, 2000, dan tahun sekarang. Berikutnya kita latih dengan neural networks. Nah, model neural networknya seperti ini. Silakan Bapak Ibu nonton edisi roundtable sebelumnya mengenai neural networks. Itu saya sudah cukup panjang menjelaskannya. Nanti ini akan masuk semua ya ke sini. Fiturnya itu akan masuk dan dia akan bisa melakukan klasifikasi. Nah, setelah itu akan dihasilkan model cerdas yang bisa menerima input musik atau MP3 dan menghasilkan outputnya berupa tahun. Ada dalam data testing untuk menguji model kita dengan teknik evaluasi, akurasi, confusion matrix, dan lain sebagainya. Seperti ini. Oke, mungkin silakan jika ada yang mau ditanyakan ya. Nah, ini sudah bisa kita menghasilkan genre recognition. Nah, datanya gimana? Datanya Bapak Ibu bisa ambil dari Bisa AI ya. Kita menyediakan dataset gratis, silakan diunduh ya. Alamatnya di sini. Ini sudah dalam bentuk spektrogram. Ya. Nah, nanti datanya seperti ini, ada tahun 70, 90, 2000, sekarang tahun 80, totalnya ada 1000 data. Ya, ini mungkin satu data. Ya, nanti setelah ini program untuk membacanya, ya mungkin sedikit saya jelaskan. Mungkin Ibu Anissa boleh dipersiapkan ya, kamera dan lain-lain. Kita setelah sesi saya ini coba didemokan. Oke, nah ini kalau kita lihat, kita baca ya, baca masing-masing datanya. Ini sudah ada di dataset Bisa AI, silakan download gratis. Ini dalam bentuk gambar. Kita baca ya, gambar spektrogram. Ya, kalau mau jadi low level bisa nggak ya? Bisa, silakan dicoba diubah dari spektrogram ke low level. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita coba lakukan pre-processing data ya, persiapkan data untuk masuk ke dalam machine learning atau deep learning ya, seperti ini. Kita bagi data, kita persiapkan masing-masing datanya ini ya, di 0 sampai dengan 1 mengubah menjadi 0 sampai dengan 1, dan kita ubah menjadi categorical data. Nah, berikutnya kita siapkan arsitektur. Di sini saya menggunakan Convolutional Neural Network, CNN. Nah, CNN-nya ini dengan arsitekturnya menerima inputnya 70 kali 70 kali 3. Artinya saya punya square dari spektrogram ya, 3 layer karena dia kan berwarna ya. Jadi 3 layer, red, green, dan blue. Nah, kemudian di sini menggunakan arsitektur Convolutional Neural Networks. Nanti akan kita buat sesi untuk pemahaman Convolutional Neural Networks di minggu depan ya, di mana tersusun atas layer konvolusi, pooling, kemudian ada dropout dan ada deep neural network di sini. Nah, setelah kita bentuk arsitekturnya, langkah berikutnya adalah kita compile, di mana kita menggunakan di sini teknik optimasinya adalah SGD ya. Kemudian berikutnya kita latih ya. Di sini ada model fit. Kita latih dengan data latih dan data dan label latihnya. Dan juga kita coba evaluasi dengan data uji. Nah, setelah itu hasil yang saya peroleh seperti berikut. Nah, saya menggunakan Indonesia Music Dataset. Ini data yang, ini sebenarnya datanya belum saya bagikan ya. Ini masih dalam tahap untuk dipatenkan dulu ya. Dengan Indonesia Music Dataset ya, atau data yang saya bagikan di apa namanya Bisa AI itu juga bisa diakses sama juga ya sebenarnya. Nah, ini hasilnya seperti berikut.
Dari 5 kelas, saya berhasil mendeteksi dengan model namanya Fusion atau dengan CNN, itu lebih besar daripada 70% akurasinya. Maksudnya 70% itu gini, dari 100 lagu, bukan genre, tahunnya ada 5 tahun ya, ada 70, 80, 90, 2000, 2010. Nah, masing-masing ini akan dari 100 lagu, sebanyak 78 lagu berhasil diprediksi sesuai dengan tahunnya. Dan sisanya ada 22 lagu salah prediksi. Artinya ini sudah cukup baik. Kenapa? Dari 5 kelas, dari 5 tahun, ini sudah cukup baik. Ya. Berbeda halnya kalau misalkan akurasi kita cuma 20%, cuma 10%, karena itu terlalu banyak errornya. Kalau ini sudah cukup bagus. Nah, kalau ingin belajar lebih lanjut, ini ada dataset lagu yang paling terkenal ya saat ini adalah Million Song Dataset. Silakan Bapak Ibu browsing, namanya Million Song Dataset. Ini bisa 1 juta lagu gitu. Perlu GPU mungkin ya kalau memproses Million Song Dataset. Tapi kalau mendalami riset di sini, ini salah satu benchmark yang wajib kita gunakan karena ini peneliti di bidang musik science, musik retrieval menggunakan Million Song Dataset. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa petakan dalam bentuk confusion matrix. Ini saya dapatkan sekian ya, ini cukup besar. Ya. Nah, nanti kita akan ada, karena sesi kita sudah habis ya pada hari ini, nanti akan ada lagi tutorial berikutnya, Music Information Retrieval, lebih fokus di pembahasan rhythm, tempo, beat tracking, dan Music Information Retrieval menggunakan Deep Learning. Rencananya pada tanggal 27 Juni 2020. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan jika mau ditanyakan. Setelah ini ada sesi data engineering, jadi jam 3 ya. Silakan jika ada pertanyaan, boleh sebelum kita akhiri. Jadi secara garis besar tadi saya coba ulangi. Yang pertama adalah kita baca datanya. Di sini saya punya 4 jenis drum ya. Bukan 4 jenis drum, tapi 4 part of drum. Ada snare, ada kick, ada clap, ya, sama ada satu lagi tom. Nah, kita tujuannya adalah membedakan masing-masing instrumen ini. Nah, tadi kita sudah bisa memplot ke dalam bentuk waveform seperti ini. Kenapa waveformnya besar di awal? Karena ketika saya play, misalkan, nah, di awal ya, dia kencang, dia akan mengecil di akhir, rilisnya di akhir. Kalau kita mengacu kepada fase dari musik itu sendiri, ya, fasenya timbre seperti ini. Di awal dia akan attack, kemudian akan decay, akan sustain, dan terakhir akan release. Ya. Nah, berikutnya adalah kita coba ekstrak fitur yang ada di dalam musik. Di sini kita menggunakan 2 fitur terlebih dahulu, yaitu zero crossing rate dan juga spectral centroid. Masing-masing fitur punya karakteristiknya. Misalkan kita ingin mendalami, oh ini misalkan waktunya, nah gunakan fitur yang khusus untuk waktu. Kemudian kita ingin mendalami yang frekuensi, gunakan fitur yang khusus untuk frekuensi, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita tumpuk dalam satu array, ya, dengan nampai VStack. Nah, setelah ditumpuk, berikutnya kita bisa lakukan scaling, ya, kita lakukan scaling fitur yang kita miliki, karena fitur kita kan nilainya ada yang 6, ada yang 9, ada yang 10, dan seterusnya. Kita perlu scaling ke dalam range 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita coba visualisasikan dalam bentuk ruang vektor ya, ini 2 dimensi. Nah, ini kalau kita lihat, yang sebelah kiri ini tadi snare, ini misalnya tom, yang ini clap, yang ini kick, gitu. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini sudah dapat divisualisasikan. Ya, benar ya. Ini sudah dapat divisualisasikan dan juga sudah dapat dipisahkan secara linear. Kita tarik garis hyperplane di sini, tarik lagi hyperplane, tarik hyperplane. Nah, ini sudah jadi, kita sudah bisa memasukkan model SVM, Support Vector Machine. Nah, gimana kalau kasusnya gini? Ini kan terlalu mudah ya kalau untuk instrumen drum saja. Misalnya lagu nih, lagu Melayu sama lagu Sunda misalnya. Nah, pasti visualisasinya nanti akan kesebar, ini Sunda di sini, Melayu di sini, Sunda lagi di sini, dan sudah tidak bisa dipisahkan secara linear. Nah, apa yang kita lakukan? Gunakan model lain yang tahan
dengan kasus tidak dapat dipisahkan secara linear. Contohnya adalah dengan neural networks. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba ekstraksi spektrogram, ya. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam machine learning. Oke, silakan jika ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Source code nanti akan dimasukkan di YouTube juga. Oke, hari ini cukup banyak ya, ada 20. Source code akan dimasukkan ke YouTube. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu Anissa udah siap? Terakhir, mungkin ada sedikit dari Ibu Anissa, cara membaca not dan juga implementasinya di ini ya, apa namanya, di piano. Bentar, saya buka dulu. Oke, sudah siap, Bu? Ibu Ini Anissa? gimana?